Pada hari Senin yang cerah, suasana di kampus terasa hidup dengan kegiatan akademis. Seorang dosen ilmu perpustakaan dengan penuh semangat menjelaskan mengenai pentingnya edukasi pengguna perpustakaan kepada para mahasiswa. Namun, di antara mereka, seorang mahasiswa bernama Adinda terlihat kurang tertarik dan ia lebih memilih untuk tenggelam dalam dunia gadgetnya daripada mendengarkan penjelasan sang dosen. Mending main HP aja. Di malam hari, saat Adinda dan Zihra sedang di rumah melakukan kegiatan masing-masing, mereka mendapati notifikasi WhatsApp dari dosen ilmu perpustakaan. Siapa sih? Perpustakaan? Baik, Bu. Terima kasih. Apaan di perpustakaan? Nyebelin banget. Oke, dah. Keesokan harinya, Zihra dan Adinda berencana untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar mereka. Hai Dinda. Ayo. Buruan. Waktunya nih. Saat mereka berdua akan memasuki perpustakaan, Adinda diam-diam meminjam KTM milik temannya, karena dirinya tidak membawa KTM. Lalu Adinda ditegur oleh pustakawan karena membawa tas ransel. Gak boleh bawa tas ini. Harus ke sana. Oke. Karena keadaan saat itu, Adinda tidak membawa KTM, maka ia menggunakan KTM Zihra untuk meminjam kunci loker. Di sana, terlihat Adinda ditemani oleh Zihra. Karena adanya niat buruk Adinda, dia membawa makanan ke dalam tas milik temannya. Aku titip ke kamu ya. Oke. Aku bawain aja. Gak usah. Aku bawa Gak gak usah. apa-apa. Gak apa-apa, aku bawa aja. Yaudah deh, makasih ya. Iya, kamu dulu aja gak apa-apa. Oke. Dadah. Oke, kita di lantai 2 aja kan? Adinda mengeluh kepada Zihra karena ia tidak suka mengunjungi perpustakaan. Iya, kita duduk di sini aja.
Din, Saat telah cari sampai buku di ruang yuk. perpustakaan Buku dan yang mendapatkan tadi, tempat ya? duduk, lalu Ayo. Zihra mengajak Adinda untuk mencari buku sesuai yang diperintahkan dosen. Gak cocok, gak cocok. Ketika Adinda mencari buku dan menemukan buku yang dirasa tidak sesuai dengan perintah dosen, ia meletakkan kembali buku tersebut secara sembarangan. Saat Dinda selesai membaca buku, lalu ia mengajak Zihra, teman sebangkunya, untuk mengobrol. Kamu tahu nggak orang yang lewat belakang situ tadi? Tahu apa? Karena perbincangan mereka asik, mereka lupa bahwa nada suaranya telah melampaui batas. Gitu kan? Jangan berisik. Oh iya, maaf mas. Alah, nggak apa-apa loh. Orang dia di sana kok nggak denger. Setelah pemustaka lain mulai kesal dengan sikap Dinda, ia berniat untuk makan dan mengeluarkan cemilan yang telah ia masukkan dalam tas Zihra. Hihi, si Ira nggak mau diajak ngomong. Aku makan aja pasti enak banget sih makan di perpus. Ketika Zihra tahu, maka ia lekas menegur Adinda. Ya, kamu kok makan? Kenapa? Gak boleh. Nanti dimarahin. Kamu aja nggak mau diajak ngomong. Ya udah aku makan. Cepet, 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 cepet. Kenapa? Aduh. Ketika pustakawan melintas di samping mereka, dengan tidak sengaja pustakawan tersebut menginjak remahan makanan yang dimakan oleh Adinda. Lalu pustakawan tersebut menegur Adinda karena telah melanggar peraturan. Di perpus itu gak boleh makan. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Ya, Ya, Bu. maaf. Maaf ya, Bu. Udahlah. Maaf teman saya ya, Bu. Maaf, Bu. Udah. Maaf, kita gak akan ngulangi lagi ya, Bu. Maaf ya, Bu. Adinda terus mencari buku yang ia butuhkan melalui sistem pencarian opak, tetapi tidak menemukan buku tersebut dalam rak yang seharusnya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengunjungi ruang tandon, tempat di mana koleksi harus dibaca di tempat. Lalu, pustakawan meminta KTM sebagai syarat peminjaman sebentar ya buku. Bu, saya ambilkan KTM-nya. Dalam keputusasaannya, Dinda memutuskan buat untuk apa? meminta Buat KTM pinjam milik di Zihra. Punya Pinjam di kamu. tandon. Aku nggak bawa KTM. Gimana? Gak boleh. Pinjam punyamu lah. Gak boleh, Din. Alah, pelit Gak usah banget. pinjam. Dinda merasa tidak terima dengan penolakan itu, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengambil KTM Zihra secara diam-diam. Aku ambil aja. Dia kan nggak tahu aku ambil KTM-nya. Setelah dirasa berhasil, Dinda bergegas menuju ruang tandon untuk meminjam buku yang ia inginkan. Bu, saya mau pinjam buku. Bisa? Bisa, mana KTM-nya? Ini. Saya tulis dulu ya. Saya ambilkan bukunya dulu ya. Tunggu.
Ini ya bukunya. Setelah menerima buku tersebut, Dinda kembali ke tempat duduknya dan mulai membacanya dengan antusias. Tidak selesai di situ, Dinda kembali lagi melancarkan ulahnya. Setelah ia selesai membaca, Dinda meletakkan buku itu di atas meja pengembalian buku. Namun, ketika ia pergi untuk mengambil KTM sebagai syarat peminjaman buku tadi, ia diminta pustakawan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjamnya. Dinda menjelaskan kepada pustakawan bahwa buku itu telah diletakkan di meja pengembalian buku. Namun, pustakawan tersebut tetap meminta Dinda untuk mengambilnya kembali dan dikembalikan di ruang tandon. Dengan hati yang berat, Dinda mengikuti permintaan tersebut. Makasih ya, Bu. Zira berada di kelas mengerjakan tugas, sedangkan Adinda sibuk dengan game online-nya. Setelah membalas WhatsApp, Zira dan Adinda melanjutkan aktivitasnya kembali. Sesampainya di perpustakaan, Adinda melakukan kegiatan magang pertama dengan kegiatan shelving buku. Lalu, Adinda mulai kebingungan karena rak buku yang ia cari susah untuk ditemukan. Lalu, Zira mendekati Dinda karena melihatnya sedang kebingungan dan menawarkan bantuan kepada Adinda dan disetujuinya. Ketika mereka berdua sedang fokus dengan kegiatan shelving, terdengarlah suara pemustaka lain yang berbicara dengan nada yang sangat kencang dan sangat mengganggu pemustaka lain. Shh, diam, jangan berisik. Ganggu. Lihat tuh, berisik. Setelah Adinda mengalami kejadian tadi, Adinda tiba-tiba teringat kesalahannya ketika mengunjungi perpustakaan, seperti membawa makanan, meletakkan buku sembarangan, berbicara dengan keras, makan di perpustakaan, mengambil KTM temannya, dan mengembalikan buku tandon di koleksi umum. Kenapa, Din? Aku capek banget. Aku di sana super pusing banget. Kamu pusing kan? Makanya besok-besok kalau di perpustakaan harus taati peraturan yang ada. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Capek kan jadi pustakawan?
Kita harus menghargai pustakawan. Mentang-mentang Iya, ada aku juga pustakawan, nyesel banget. bukan berarti kita seenaknya sendiri. Kalau bisa, kita harus meringankan beban pustakawan. Kamu capek kan? Itu yang dirasain pustakawan. Jangan diulang lagi ya. Nyerengit. Ini nggak cocok kan? Kedek-kedek. Api-api. Coba lagi kono. Cantik. Kedek-kedek. Tutup. Ayo. Taruh. Geron sih, geron jalan. Ayo. Aduh, mau kasih kamera yo. Yuk. Yuk.